Udah oke, Pak? Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Alhamdulillah ya, pada malam hari ini kami kedatangan pemuda-pemuda yang luar biasa ya dari S3 Satria Sunda Sakti. Satria Sunda Sakti. Alhamdulillah ya Allah, saya engkau pertemukan dengan saudara-saudara kami yang ada di Bandung ini, yang besar harapan kami ya melalui beliaunya ini ya, ide-ide gagasan yang sudah saya rancang puluhan tahun ini ya, beliau-beliaunya ini menjadi percepatan ya, percepatan sukses dari media yang kami bangun ya, sudah puluhan tahun ya, namanya Warisbi. Warisbi itu Warung Informasi Bisnis Indonesia. Nah, jadi saya punya mimpi-mimpi besar dengan Warisbi tadi. Intinya bagaimana sih keteraturan di Republik ini nanti ada pion-pionnya. Ya. Harapan saya S3 inilah ya, Satria Sunda Sakti ini nanti sebagai pionirnya, sebagai pelopornya ya. Amin. Persatuan ya, budaya yang ada di Republik ini. Menurut saya, amin. Di saat Indonesia ini ya, jadi semua pejabatnya itu ada komitmen untuk menghidupkan budaya. Ya, mungkin itu salah satu yang diharapkan oleh Presiden kita. Ya, jadi Indonesia akan menjadi macan Asia. Amin, 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 Pak. Oke, yang untuk itu saya ingin tahu kejelasan ya, karena saya orang baru ya, saya dari Malang ya. Nah, dulu saya mantan ASN ya, saya punya kompeten di bidang informasi ya. Jadi saya lebih memfasilitasi ide-ide kreativitas atau harapan-harapan dari anak-anak muda ya, atau dari lapisan masyarakat inilah ya. Kami hanya bisa memfasilitasi ya. Di saat kami akan bicara budaya, saya nggak paham tentang budaya ya. Jadi saya hanya punya kemampuan di bidang desain sistem informasi. Perkenalkan, nama saya Pak Hadi Purnomo ya. Saya menjadi pendiri media sosial Warisbi ini. Untuk teliti itu adalah channel baru saya ya, yaitu televisi lingkungan Sayati ya, yang ada di Sayati ini. Harapan saya di RW 05 ini sebagai percontohan tentang program rumah YouTube nanti. Nah, rumah YouTube itulah nanti yang akan kami sharingkan ya dengan pihak Satria Sunda Sakti ini kayak apa. Nah, sebelumnya kami mohon untuk menjelaskan tentang S3 ini. Monggo, perkenalan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Hamka, saya sebagai Ketua DPC Kabupaten Bandung di Satria Sunda Sakti. Ketua DPC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kebetulan diamanahin di DPC Kabupaten Bandung sebagai Wakil Ketua. Namanya Sujana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Teddy. Di Satria Sunda Sakti sebagai Jaga Raksa. Jaga Raksa itu jadi kalau percontohan di Bancar itu di NU itu Bancar gitu. Oh, Garda lah gitu. Garda terdepan. Ya. Jadi setiap nanti ada acara atau pengawalan itu dari Jaga Raksa. Gitu. Terus ini Pak, saya ingin penjelasan lagi lebih clear ya. Sebenarnya Satria Sunda saya ini lebih ke uri-uri budaya atau bagaimana, saya mohon penjelasannya ya. Jadi biar masyarakat ini tahu, oh ternyata di Jawa Barat ini keberadaan S3 ini kayak apa. Oke. Izin Pak Ketua. Biar sedikit saya jelaskan tentang Satria Sunda Sakti. Satria Sunda Sakti itu sebuah perkumpulan ya Pak ya. Yang disebut kalau di Sunda, di Jawa Barat itu paguyuban. Kalau di Sunda itu paguyuban. Ya, emang paguyuban Satria Sunda Sakti itu udah berdiri tahun 2015. Tahun 2015. Ya, kalau dihitung sekarang udah 10 tahun Dari udah beberapa emang kita udah berjalan se-Jawa Barat Pak.
Jadi emang paguyuban Satria Sunda Sakti ini emang cenderung mencakup Jawa Barat, meskipun meskipun udah berkembang ke daerah Bali, Riau. Bali iya, terus di Jawa juga ada sih. Jawa ada. Nah, ada itu namanya kan intinya tujuan dari kami ya Pak ya, dari Satria Sunda Sakti itu terus terang ada tujuan dan visi misi. Ya. Lebih cenderung emang Satria Sunda Sakti itu bahasa kita itu ngamumule seni dan budaya Pak. Melestarikan. Jadi kalau bahasa kita ngamumule seni. Jadi artinya jadi tujuan kami dari S3 yang kita dapat dari pusat itu emang untuk satu tujuan kami itu melestarikan budaya Sunda. Yang kedua meningkatkan kesadaran dan kebanggaan akan identitas Sunda. Jadi kami itu orang Sunda loh Pak. Gitu. Jadi Satria Sunda Sakti itu mengumpulkan lewat paguyuban bahwa kami itu harus punya identitas. Kami itu bahasa Sunda nih Pak. Kami itu Bapak yang menanyakan bahasa Indonesia, ya kami jawab bahasa Indonesia. Jadi biar lebih formal ya Pak, ya, orang lain lebih tahu, kita jawabnya lewat bahasa Indonesia aja Pak. Jadi yang ketiga kita untuk mengembangkan potensi masyarakat Sunda Pak. Jadi ada beberapa program dari Satria Sunda Sakti ke depannya. Banyak nanti rencana potensi-potensi masyarakat kita kembangkan. Mungkin nanti ke depannya UMKM mungkin Pak nanti gitu ya Pak. Ini contohnya seperti ini Pak ya. Kalau saya contohkan ini Madura Pak ya. Di Madura itu ya tukang potong. Ya, kebanyakan orang Madura. Tukang gigi ya. Tukang sate. Tukang es juga. Ya. Terus ada sekarang toko 24 jam. Ya. Kayak gitu kan ya. UMKM-nya mungkin ya Pak ya di sana ada. Jadi intinya kan orang Madura itu agamanya punya karakter seperti itu. Betul. Ya. Yang diharapkan kan kayaknya kayak Kang Deddy Mulyadi ini kan diharapkan itu kan begitu. Kayak misalkan Batak itu selamanya misalkan ada manurung, ada ini ya. Nah, kalau di Sunda ini, mungkin sebetulnya untuk di Sunda itu ada marga juga ya. Ada juga ya. Kalau kita ada ya. Ada banyak lah Pak, tapi saya belum mempelajari itu. Nanti ada banyak. Yang pasti tujuan kami itu dari Sunda itu untuk melestarikan seni dan budayanya. Banyak beberapa termasuk Pak tujuan itu mempromosikan kesenian Sunda ini untuk kebudayaan ini Pak sampai internasional juga. Selain diantaranya itu, selain ada mungkin beberapa dari kami ada orang-orang prestasi di bidangnya, termasuk salah satunya silat ya Pak ya. Gitu. Oke. Nah, untuk kegiatan Satria Sunda Sakti itu mungkin salah satunya pertunjukan seni dan budaya, Pak. Seperti tarian silat, bukan tarian ya, gerakan silat, jaipongan, banyak. Dari seni budaya itu banyak dari Sunda itu. Jaipongan dari Sunda juga. Iya. Itu yang mungkin agak terkenal ya, selain silat, mungkin jaipongan. Tariannya itu yang mungkin ya, Pak ya. Mungkin salah satu tarian di Sunda itu mungkin jaipongan yang saya banyak Pak, banyak termasuk nanti ada kegiatan dari S3 itu mungkin pelatihan, workshop Pak. UMKM nanti mungkin ada salah satu programnya Pak. Terus ada kegiatan sosialnya Pak, termasuk bantuan kemanusiaan, termasuk kemarin kejadian di Sukabumi pun dari Sukabumi itu hadir waktu ada gempa Sukabumi, termasuk tsunami air bah. Kami dari Satria Sunda Sakti yang di kota Sukabumi turun dari Satria, termasuk dari kota Bandung juga ya ikut andil. Termasuk Pak kegiatan itu upacara adat dan keagamaan. Tentu kalau agama nggak bakal mungkin lepas dari gitu. Nah itu. Kalau mungkin sedikit untuk kegiatan sama tujuannya seperti itu Pak. Gitu. Luar biasa. Jadi satu kata agamanya uri-uri budaya ya, yang saya tangkap ya. Soalnya menurut saya di saat kita bicara budaya itu adalah satu potensi yang selama ini memang belum diangkat ke permukaan. Ya. Makanya saya sangat menaruh harapan besar ya kaitannya dengan S3 ini ya, Satria Sunda Sakti ini. Harapan saya sebagai pionernya ya, agar nanti Jawa Barat ini ya khususnya memberikan alokasi
anggaran yang cukup ya. Amin. Untuk uri-uri budaya. Amin. Ini seperti saya ambil contoh ya waktu saya ke Banyuwangi. Jadi di mana di situ ada kegiatan adat ya. Nggak tahu itu modelnya selamatan atau apa segala macam atau tarian atau apa segala macam, itu supaya diberikan porsi. Ya. Jadi misalkan di sana ada, katakanlah misalkan di sana ada apa petilasan ya, misalkan ada kegiatan adat segala macam, itu harus dihidupkan lagi. Betul. Ya. Nah, bukan berarti di saat kita menghidupkan itu katanya musrik lah segala macam, sangat besar lah ya. Di saat kita itu beradanya kita nih otomatis dengan adanya leluhur itu kan, tanpa ada leluhur nggak ada kita. Ya. Di saat kadang-kadang orang uri-uri budaya itu diplesetkan yang macam-macam, menurut saya itu salah besar. Ya. Nah semoga saya yang kurang paham tentang budaya, tapi karena saya itu berada di mana-mana ya, kalau sedikit ya saya tahu ya. Nah, semoga aja nanti keberadaan S3 ini sebagai pionernya ya, semoga Jawa Barat ini ya, kebetulan KDM itu juga menjadi salah satu sosok seni budaya, sesepuhnya sesepuh seni budaya. Juga banyak artis-artis ya, banyak pengusaha-pengusaha yang berhasil itu juga ada di S3 ini. Betul. Nah, besar harapan kami ya, berawal dari Margahayu ini ya, jadi keberadaan Mas Eka yang sebagai PJ tadi ya, harapan saya mari kita bikin satu gebrakan ya, yang nanti mengerucut pada satu kegiatan yang positif ya, dan kita wujudkan adanya percontohan bagaimana pergerakan S3 nanti ya, kolaborasi dengan Warisbi tadi bisa memunculkan desa pilot project ya. Jadi bagaimana S3 itu betul-betul mampu memasyarakat, bahkan nanti kalau bisa setiap RT itu ada anggota Sunda Sakti di sana. S3 ya, Pak. Jadi gambaran setiap RT itu ada yang sedikit paham ya, menjelaskan tentang keberadaan S3. Ya. Memang program ini juga sama juga sih. Sehingga itulah yang akan menjadi sebuah ciri khas atau karakter ya Jawa Barat. Seni budaya. Ya. Jangan sampai orang Jawa Barat ya nggak tahu budayanya. Betul. Sepertinya gini Pak, boleh saya jawab. Untuk di S3 itu kita punya misi strategis, termasuk salah satunya itu penguatan jaringan kerjasama dengan pemerintah dan lembaga organisasi lainnya. Sebenarnya kita pun siap untuk kerjasama dengan pihak desa, untuk kecamatan, kabupaten, sampai manapun kita siap. SDM kami siapkan gitu ya. Itulah yang harapan saya ya, yang luar biasa. Soalnya saya selama ini ya, di saat saya mau menggerakkan itu ya, itu harus lewat apa ya. Saya waktu di Malang ya, di Jawa Timur ya, saya berusaha lewat Banom ya, lewat mahasiswa, saya lewat ini tuh buntu semua ya. Makanya begitu saya pindah ke Jawa Barat, saya ketemu S3 ini, harapan saya inilah sebagai embrio ya, terwujudnya keteraturan di Republik ini ya. Nah, dari penjelasan jenengan tadi ya, terkait dengan Satria Sunda Sakti ini, gambarannya profilnya seperti itu ya. Jadi kami dari Warisbi kami akan menjelaskan ya tentang bentuk kerjasama yang ingin saya sharingkan sama S3 ini ya. Kami dari Warisbi ya, Warung Informasi Bisnis Indonesia. Jadi saya punya visioner ini, programnya ini untuk Indonesia. Nah, harapan saya S3 inilah yang akan mengawali sebuah percontohan dengan program saya. Amin. Rumah YouTube Indonesia ya. Jadi Rumah YouTube Indonesia tadi, harapan saya setiap RW ya, itu ada teman-teman dari Satria Sunda Sakti ini yang membuat konten atau membuat channel YouTube ya. Jadi masing-masing RW ada satu channel YouTube. Dan fungsinya channel YouTube tadi ya, bagaimana minimal keberadaan S3 ini betul-betul mampu menjelaskan bahwa Satria Sunda Sakti itu seperti ini, sekarang lagi membangun sebuah program manfaat untuk masyarakat. Betul. Ya. Jadi program
rumah YouTube itu nanti itu kita fungsikan sebagai TV lingkungan. Seperti yang saya awali dengan teliti ini ya, televisi lingkungan saya. Ya. Jadi aktivitas dalam satu lingkungan, satu RW ada di situ semua. Nah, disitulah besar harapan kami, kemanfaatan kita sebagai Satria Sunda Sakti tadi betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Amin. Dan kita mengerucut pada program bagaimana kita harus mampu menerjemahkan ya keinginannya Bapak Presiden Prabowo Subianto ya, juga yang sudah diterjemahkan oleh KDN tadi ya, kita pertegas dengan membuat satu percontohan ya, membuat satu percontohan bagaimana nanti dengan adanya kerjasama Warisbi dengan S3 ini terang benderang ini betul-betul kita awali ya. Dengan adanya terang benderang, disitulah nanti akan terbangun sebuah pemerintahan yang sangat kondusif ya. Jadi gampangnya sudah nggak ada istilah coba-coba mau korupsi, sudah nggak ada cerita. Amin. Soalnya apa? Dengan adanya ruang publik ya, setiap RW tadi ya, orang mau berbuat salah itu akhirnya takut, apalagi pemimpin. Soalnya apa? Mempersempit. Dengan jadi mempersempit ya ruang-ruang orang yang berbuat benar. Betul. Semoga seperti itu. Amin. Nah, untuk mengawali itu semua, menerjemahkan programnya Pak Prabowo Subianto, di Indonesia tidak boleh ada rakyat miskin ya. Nah, saya ingin mengawali bagaimana kalau setiap RT ya itu ada showcase atau ada outlet. Ya. Yang kita fungsikan, wadah lah. Kita fungsikan untuk pajangan menjual produk UKM. Betul. Ya, saya nggak tahu ya di Bandung ini ya namanya apa aja produknya. Ya, kayak misalkan cireng lah, misalkan apa segala macam ya. Yang saya melihat itu kan pelaku usaha tadi banyak orang hanya pakai seperti ini ya, pakai baki ya, terus ditaruh ya. Terus sambil dikipasi, jangan sampai ada lalat ini dan sebagainya kan kayaknya kurang menarik. Tapi kalau misalkan tiap RT itu ada etalase ya yang kita seragamkan ya, karena kita berawal dari Jawa Barat ya, kita betul-betul harus mengangkat sosok KDM. Kang Deddy Mulyadi ini harus menjadi inspirasi ya pejabat di seluruh Republik ini. Ya. Harapan saya nanti outletnya itu ya, misalkan aku cinta KDM ya, bawahnya aku cinta UMKM ya, solusi memberantas Bank Emo. Setuju Pak. Ya. Jadi saya ingin ini ada satu percontohan nanti satu RW, satu YouTube channel dalam satu desa, dan setiap RT-nya ada outlet UMKM tadi ya. Inilah yang nanti akan kita audiensikan ya, mungkin dengan bupati ya atau dengan gubernur ya. Nah, itu nanti tergantung misalkan dari konten ini yang merespon dulu mana ya. Kalau misalkan yang merespon dulu misalkan bupati ya, misalkan Pak Eka, konten sampean ini kok menggelitik ini ya. Misalkan diundang ke sana. Betul gitu. Gitu Pak ya. Betul. Nah, jadi terkait dengan penawaran kami ya, satu RW satu YouTube channel, nanti di desa ada TV channel desa ya. Tujuannya bagaimana setiap RW itu terfasilitasi wadahnya masyarakat untuk berinovasi, berkreasi, berinformasi, dan desa itu nanti ada TV channel desanya. Di saat setiap RW itu misalkan ada konten-konten yang sifatnya edukasi, itu bisa diunggah di tingkat desa. Ya. Dari tawaran saya tadi kira-kira bagaimana Pak Eka sebagai ketua di sini? Menurut saya itu emang program yang bagus ya Pak ya. Ya. Kesatu emang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah yang mungkin sesuai dengan program dari Pak Presiden ya. Ya. Bahwa pengen menaikkan taraf hidup rakyat gitu. Memberantas kemiskinan gitu ya. Betul. Itu bagus Pak kalau itu gitu kita. Boleh kita jangan coba sampai yang miskin diberantas Pak. disejahterakan. Sebenarnya di Paguyuban Satria Sunda Sakti mungkin ada program Pak. Kedepannya bisa mungkin nanti sama Warisbi nanti bisa kerjasama Pak ya. Kita kolaborasi yang tadi banyak
dari sisi seni dan budaya seolah-olah identitas Sunda pun terkadang mulai sekarang hampir terkikis ya. Meskipun ada pelaku-pelaku Sunda, pelaku seni budaya silat masih bertahan ada Pak. Banyak lah. Tetap untuk kegiatannya masih ada Pak. Tapi contoh ada beberapa permainan Sunda yang dulu hilang. Nah ini kita harus munculkan kembali Pak. Itulah Pak ya, harapan saya untuk memunculkan itu Pak ya. Harapan saya nanti kalau sudah setiap RW itu ada YouTube channel Pak ya. Jadi namanya masyarakat itu sudah sangat paham bahwa setiap RW itu dia sudah punya channel sendiri-sendiri ya. Nanti misalkan kita adakan basar keliling gantian. Betul Pak. Gantian masing-masing RW. Nah disitulah nanti namanya pelaku-pelaku seni UKM dimainkan di situ, nggak tahu itu misalkan mainan-mainan dulu atau apa dimainkan di situ. Iya. Kan sebelumnya kan sudah diinformasikan lewat online tadi. Iya betul. Bahwa untuk basar minggu depan yang ada di RW sini nanti ada tampilan budaya seperti ini. Ya. Salah satunya Pak mungkin. Saya setuju. Bapak emang kami itu harus mensosialkan kembali produk-produk Sunda yang dulu ya Pak ya. Benar. Maaf sedikit. Kita nggak menyalahkan modernisasi sekarang. Ya. Adanya HP, otomatis media lebih cepat. Adanya TikTok, adanya Facebook atau yang lain Instagram. Kita nggak menyalahkan. Tapi dari sisi negatifnya kita harus lihat juga Pak. Untuk itu ya. Makanya juga. Kenapa tidak permainan Sunda kita munculkan kembali Pak. Terus terang. Termasuk selain permainan Sunda, termasuk makanan Sunda pun kita akan bangkitkan kembali Pak. Karena gini Pak. Dengan perkembangan zaman ini terus terang makanan mungkin maaf kita nggak negatif yang membuat itu dicampur apa-apa saya nggak tahu ya Pak. Yang penting manfaat untuk manusia bisa makan perut ya Pak. Sebetulnya makanan Sunda itu lebih banyak manfaatnya Pak. Seperti singkong ya Pak ya, sampe itu kan hanya dengan bahasa Sunda sampe itu bisa memenuhi perut kita ya Pak ya. Mungkin untuk anak-anak sekarang mungkin nggak masuk ya Pak ya itu ya Pak ya. Tapi untuk orang tua yang dulu itu senang. Mungkin Bapak Gubernur KDM itu senang kalau pakai makan sampe pakai sampe itu. Hui sampe itu bahasa Indonesianya ketela atau singkong gitu Pak. Itu dia senang kalau makanan Sunda itu. Makanya Pak KDM Kang Dedi itu dia senang bertani karena emang produknya yang kita makan itu seperti nasi harus asli gitu ya. Makanya gini, saya setuju nanti tujuan Bapak nanti adanya warung YouTube itu memunculkan kembali dari UMKM-nya bisa termasuk produk makanannya, bisa produk kerajinan mungkin bisa muncul lagi Pak. Betul. Karena sebenarnya kita tadi yang saya bilang kita tidak menyalahkan modernisasi bukan. Iya. Tapi karena pelestariannya seni budayanya ini yang maaf harus ada dukungan dari pemerintah untuk mengembangkan lagi memunculkan kembali. Itulah Pak ya. Itu. Makanya saya tadi istri saya itu Pak ya ke rumah sakit ya. Nah, itu melihat secara langsung ya akibat dari gadget ini. Ya. Betul. Jadi anak-anak kecil yang mulai stres, suka menganyakan dia apatis ya segala macam, sampai ada keluhan sakit sampai kepalanya membesar atau matanya itu dan sebagainya. Itulah Pak, maksud saya salah satu dari dampak kemajuan teknologi ini. Makanya di saat saya itu kembali ke uri-uri budaya tadi ya, harapan saya mulai makanan itu nanti juga bisa terjaga, higienis ya Pak. Namanya juga banyak juga sekarang ya produk dipabrikan yang bermasalah juga banyak. Betul. Ya. Nggak menutup kemungkinan ya kita nggak bisa memungkiri kenyataan itu. Ya banyak ya produk-produk yang di saat kita makan itu mungkin sama KDM itu bahkan dikategorikan itu barang haram. Ya. Jadi barang haram bukan makan babi aja ya. Tapi campuran-campuran yang aneh. Di saat makan produk yang melebihi misalkan kadar gulanya terlalu tinggi itu bisa merugikan di dalam kemudaratan buat badan gitu ya Pak ya. Jadi gini Pak, kalau masukan dari saya selaku perwakilan dari S3 ya Pak ya. Mungkin masukannya Pak buat saya.
semacam program Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo ya Pak ya, makan gratis. Mungkin saran dari saya mungkin bukan produk makanan lebih cepat saja gitu Pak. Mungkin maaf ya. Kita perhatikan gizinya. Kita perhatikan kadar yang kita makan itu manfaat badan kita. Makanya saya dari S3 itu kepingin program makanan yang cenderung makanan dulu yang orang tua kita makan itu emang bagus-bagus menurut saya Pak. Kenapa tidak ya? Makanan gratis tapi bentuknya. Makanya Pak ya. Itu cuma saran masukan aja Pak gitu. Adanya media YouTube Pak ya. Ya. Jadi dengan masing-masing RT ada outlet UKM tadi, harapan saya kan itu Pak ya. Jadi produk-produk yang ingin kita dikonsumsi masyarakat kita jelaskan lewat YouTube. Betul. Ya kan? Nah, jadi bahwa produk ini sudah ada di masing-masing RT sudah ada. Nah, dari situ besar harapan kami ya di saat kita memunculkan atau memproduksi sebuah produk olahan tradisional tadi ya, paling sudah outletnya sudah ada ya masing-masing RT, dan kita harapkan memang ya nanti ada pergerakan bagi setiap RT yang ketempatan outlet tadi supaya tidak menjual produk-produk olahan. Betul. Pabrik. Ya, khusus ini. Ya. Yang insan-insan jangan. Iya, soalnya kita harapkan kita berusaha menciptakan pasar untuk produk. Ya. Ya. Nah, ini harapan saya langkah-langkah yang harus kita lakukan. Soalnya apa? Di saat kita ingin memberantas Bang Emo, ya, masyarakat kan harus diberikan peluang bikin produk yang sekiranya pasarnya itu ada. Ya, makanya harapan saya minimal setiap RT tadi di saat ada itu, terus nggak boleh menjual produk pabrikan, ya, menjual produk UKM. Makanya jargonnya aku cinta KDM, aku cinta produk UMKM untuk mengatasi Bang Emo tadi. Maksudnya apa? Biar nanti banyak pelaku-pelaku usaha yang muncul kembali ya Pak ya. Nah, jadi itu bagus Pak. Untuk saya setuju dari S3 setuju untuk maaf ya Bang Emok itu saya untuk memberantas Bang Emok. Saya setuju. Tapi dengan sebelum memberantas Bang Emok itu kita harus punya solusi Pak. Solusinya. Gitu ya. Termasuk terus terang kami siap DS3 untuk membantu untuk pelatihan-pelatihan biar mereka yang terjebak Bang Emok itu membuat UMKM atau bentuk pelatihan untuk bahwa dia punya keterampilan khusus bisa untuk bekerja Pak. Apalagi pemerintahnya udah membuka lahan pekerjaannya Pak. Kami siap dari S3 membuat program pelatihan. Mungkin selain itu kan terserang. Mungkin dari kabupaten, dari kota, atau dari gubernur provinsi atau pemerintah, termasuk ke bawahnya kecamatan atau desa, itu pasti membuat pelatihan-pelatihan. Kami pun dari S3 pun, kami pun siap untuk kan dari berbagai dinas itu nanti kan ada Pak ya. Soalnya gini Pak ya, yang keren lagi Pak ya, yang nggak pernah terjadi ya. Jadi KDM ya menginstruksikan semua kepala dinas itu harus punya desa bina. Betul. Disinilah menurut saya ini yang luar biasa. Soalnya yang selama ini ya, jadi program yang ditujukan ke desa itu masing-masing dinas itu anggaran kan banyak. Banyak ya. Ya. Di saat nanti di situ ada kepala dinas yang pembinanya, nah otomatis kan masing-masing dinas akhirnya kan bisa diketahui. Betul, ya, betul. Bahwa di dinas ini ada program ini, ada pelatihan, ada ini kan akhirnya bisa diketahui. Nah disitulah besar harapan kami ya. Mari ya kita awali dengan 1 RW 1 YouTube channel tadi. Ini gampangannya Indonesia maju harus melalui terang benderang dulu. Ya, terang benderang itu gampangannya adanya sebuah transparansi ya. Masing-masing dinas itu gampangannya anggaran ya apa caranya Pak tadi apa caranya nyenggek ya. Nah, di saat sudah tahu kan gampang nyenggeknya. Ya, gampang kita ininya. Nah, besar harapan kami kalau memang teman-teman dari S3 tadi misalkan satu kata untuk mewujudkan misalkan satu desa binaan ya, misalkan nanti menuju ke desa mana yang kita tuju ya, yang punya kesiapan ya, kita terapkan 1 RW harus ada 1 YouTube channel ya. Nanti kita usulkan kepada pemerintah setiap RT kita upayakan ada 1 outlet untuk UMKM. Betul. Ya. Jadi nanti kita bikin bentuknya kayak apa ya.
Yang jelas kami tadi download ya, itu kalau dari kaca itu memang mahal ya, tapi kalau dari akrilik ya lebih murah. Lebih murah ya. Nah, harapan saya itu nanti kalau memang ada satu desa yang kesiapan untuk itu, nanti kita jadwalkan audiensi mungkin dengan bupati atau dengan gubernur. Ya. Untuk UMKM dari Satria Sunda Sakti ada Pak. Kita punya UMKM di Satria Sunda Sakti bentuknya bisa semacam stapler ya. Stapler minum tempat minum air. Tumbler. Tumbler itu dibuat dari bambu. Nah, kita punya Pak. Termasuk gini Pak. Kita pun dari Satria Sunda Sakti mungkin ya. Ada yang produk namanya makanan itu dari daun bambu. Dibuatkan keripik. Dibuatkan keripik. Ada Pak, kami punya Pak. Banyak beberapa. Kami pun di Sukabumi, di Sukabumi Pak, di Sukabumi kita punya produk dodol khas Sukabumi. Itu dibuatnya dari pohon-pohon, dari buah-buah. Nah, yang itu Pak, besar harapan kami nanti ya. Jadi di saat nanti ada standarisasi produk ya, produk-produk yang memang asli dari Sunda tadi ya, itu betul-betul ada edukasinya. Sehingga yang dihasilkan menjadi benar ya. Jangan sampai misalkan ada keripik ya dari misalkan dari daun bambu nanti bikinnya keliru. Betul, insya Allah Pak, kita emang kita punya tenaga ahli yang udah terus terang udah dikonsumsi. Daun bambu yang dibuatkan keripik, tapi udah emang mungkin udah dibuatkan di dinas kesehatannya juga, BPOM juga mungkin ya Pak ya. Nah, termasuk itu Pak, kita pun punya kopi Pak. Satria Sunda Sakti punya kopi Pak. Nah, itulah Pak. Saya kan pernah bikin, banyak Pak, itu sebenarnya produk. Saya kan pernah bikin konten gini Pak ya, negara UMKM. Ya, maksudnya apa? Di saat kita bicara misalkan di Sunda saja, ya, itu produk mungkin banyak itemnya, ya. Mungkin kita bicara desa apa, mungkin provinsi lain banyak macamnya. Nah, bagaimana di saat ini betul-betul bisa bangkit semua. Nah, disitulah ya rasionya bagaimana kita mengentaskan kemiskinan tadi yang akhirnya clear. Ya. Betul Pak. Nah, di saat gambarnya setiap RT sudah sepakat misalkan ya pokoknya yang ada outlet ini ya jangan jual produk pabrikan. Ya. Makanya kita berusaha menyajikan makanan yang sehat untuk anak-anak. Inilah harapan saya, sampai nanti besar harapan kami, saya pernah bikin konten ya, bagaimana pemerintah sampai memberikan kebijakan step by step untuk melarang produk makanan minuman yang harganya di bawah 5.000. Jadi di bawah 5.000 ini harus produknya UKM. Jadi gampangannya masyarakat tidak makan produk itu tidak ada masalah. Ya. Nah, jadi masyarakat tidak makan ini. Betul. Tapi sudah kita siapkan. Dari masyarakat untuk masyarakat. Dari masyarakat untuk masyarakat. Step by step produk-produk ini nanti mari kita promosikan ya. Bagaimana nanti akhirnya di saat ada sesuatu yang menarik tadi ini menjadi tujuan wisata juga ya. Jadi sebagai provinsi yang mau ke Sunda. Mungkin ini salah satu masukan Pak, inovasi. Kalau meskipun ini produknya dari teman saya mungkin bisa jadi produk S3 nanti ke depan. Amin. Jadi ini bisa dari sampah yang dipergunakan barang bekas, utamanya plastik yang digunakan nanti diolah menjadi semacam briket gitu Pak. Semacam briket, dan briket ini mungkin bisa jadi kalau harganya murah bisa tidak membahayakan. Nanti kita lewat lab juga nanti dicek dulu si ininya ininya berbahaya atau tidak. Kalau emang bagus, kenapa tidak Pak? Pengganti minyak tanah nanti ke depan. Bisa jadi kan ya Pak? Maaf ya. Briket ini kan bisa dipergunakan. Kalau sekarang arang lah Pak. Gitu. Saya kan dengan adanya satu pemikiran ya bahwa saya ingin ya nanti berawal dari Sunda Sakti ini ya. Jadi pelaku budaya, pegiat budaya yang ada di Republik ini mulai membuat YouTube ya dan melaporkan ke Warisbi tadi. Betul. Ya. Nah, jadi dari situlah harapan saya bagaimana di saat ada satu
Ya ibarat kita mau mendesain sesuatu itu harus ada satu yang dipedoman. Betul. Ya. Jadi di saat nanti ada dari Kalimantan, Sulawesi, Irian segala macam, silahkan juga bikin YouTube channel, ya laporkan. Ya. Nah harapan saya ini sebagai embrio, misalkan setiap minggu sekali, misalkan ada tampilan budaya dari Irian, dari Kalimantan, dari ini, kalau bisa itu kan keren Pak. Betul. Ya. Makanya saya sangat ada optimisme ya di saat sekarang saya berada di Jawa Barat. Ya. Di Bandung ya Pak? Di Bandung ya. Jadi kemanya banyak apa ya? Utamanya dari Jawa Timur ini ngiler ya. Ya semoga lah Pak. Apa dengan pertemuan malam hari ini ya, semoga para pengambil kebijakan ya utamanya di Jawa Barat ini bisa menyaksikan konten ini ya, sehingga langsung calling ya, utamanya ke Pak Eka. Pak Eka, ini sampai ini ngomong-ngomong kayaknya keren juga ini. Begitu ya, siapa tahu kan membantu program pemerintah. Iya, membantu program pemerintah ya. Jadi namanya konsep budaya bangkit ini kayaknya keren ini sudah S3. Nah, iya. Ya. Oke, mungkin bahasan kita mungkin kita cukupkan ya. Boleh sedikit Pak? Oke. Jadi gini Pak, kita betul. Kami perwakilan dari S3 DPC Kabupaten Bandung Pak. Ya. Satria Sunda Sakti, Paguyuban Satria Sunda Sakti. Emang visi misi kami itu melestarikan seni dan budaya, itu ya Pak ya. Tapi dari seni budaya itu insya Allah banyak program untuk kemanfaatan masyarakat. Nanti yang tadi masyarakatnya tidak punya kemampuan, kita bakal bentuk jadi punya keahlian profesional Pak. Insya Allah kedepannya termasuk tadi kita akan munculkan kembali makanan Sunda, barang-barang dari Sunda kita akan munculkan kembali. Tentu kerjasama bantuan dari pemerintah Pak. Kami siap dari S3. Terus nambah lagi Pak, sayangi diri, boleh bergaul, tapi bergaul yang lebih bermanfaat. Maksudnya gitu. Kita gunakan media modern ini, tapi gunakan untuk ada kemaslahatan buat yang lain. Jadi yang sebaik-baiknya makhluk yang terbaik itu kata Rasul ya, kalau nggak salah, takut saya, yang memberi manfaat kepada orang lain. Itu saya cenderung ambil itu, tetap agama paling utama kita ambil. Kalau tanpa agama kita akan salah jalan. Gitu ya Pak ya. Tetap meskipun saya pelaku seni budaya, tapi untuk agama nomor 1 Pak. Gitu. Terus tambah lagi Pak, banyak temannya sebenarnya. Saya kepingin anak-anak muda sekarang itu, ini saran dari kami, pergunakan masa mudamu yang lebih kreatif dan bermanfaat. Karena dengan modernisasi lewat HP kita bisa tarik, Bapak punya program konten. Kita buatkan konten, insya Allah nanti kedepannya menghasilkan. Termasuk lewat konten kita bisa menggali setiap program-program pemerintah, apapun, menggali kemampuan kita dari keahlian, dari kemampuan kita, olah pikir, semualah kita bisa lewat media HP gitu ya. Nah, dan jangan lupakan budaya. Nah, dan kami dari seni budaya itu kami jangan lupa identitas Sunda. Bahwa kami dari dari Sunda, kita bahwa orang Sunda itu sili asah, sili asih, sili asuh. Kami punya jargon itu yel ya. Satria Sunda Sakti, sili asah, sili asih, sili asuh. Makanya Satria Sunda Sakti bakal memperhatikan semua, mau anak muda, anak dewasa, perempuan, semua kan. Berkolaborasi dengan siapapun. Ya, nama sedikit lagi Pak. Kita punya Selok Bantaran, itu lebih lebih ke lingkungan Pak. Ya, kita punya pena sakti, cenderung media dan jurnalis. Kita banyaklah untuk di expose nanti ke depannya, bukan untuk pribadi, bukan, tapi untuk kepentingan masyarakat ke depannya Pak. Tujuannya gitu. Visi misi kami itu untuk melestarikan seni dan budaya, tapi program yang lainnya bisa masuk Pak. Itu aja. Terima kasih Pak Hari setelah mengundang dari kami. Ya, selain yang tadi disebutkan, kita juga ada LBH ya Pak ya. LBH itu kita untuk membantu masyarakat yang kebenaran berbenturan dengan hukum, terus tidak mampu untuk untuk menjawab pengacara gitu ya.
Nah, kita bantu Pak dengan gratis itu, insya Allah. Masuk Bandungnya. Intinya setiap kegiatan pun kami akan lewat badan hukum juga nantinya Pak gitu. Biar tidak salah Pak gitu. Ini dari di Jaga Rasa ini siap menjaga ulama, siap menjaga ini setiap ada aktivitas ya, kegiatan yang menjaga ada kepribadian bangsa. Intinya kalau tanpa jaga raksa pun kami pun tetap harus ada istilahnya. Kenapa ada jaga raksa? Ya itu untuk pengawalan kami untuk nanti kedepannya berjalan mulus Pak. Gitu. Maaf, kami pun siap. Makanya tadi tambah lagi sedikit lagi Pak tentang silat Pak. Kita itu di Satria Sunda Sakti itu punya kurikulum tentang silat Pak. Mudah-mudahan silat ini bisa masuk ke ranah-ranah sekolah untuk jadi maaf ya, bukan nggak boleh, makanya ada ekstrakurikuler dari yang lain, dari negara lain. Kita punya silat khusus seni budaya Sunda. Kenapa tidak gitu? Kenapa tidak ya Pak ya? Kita kembali lagi mengembalikan seni budaya gitu. Ya, demikian tadi ya bincang-bincang kami dengan S3 ya, kayaknya sudah ada gambaran yang konkret ya. Jadi S3 itu namanya siap berkolaborasi dengan siapapun ya. Beliaunya ada salah satu misi bagaimana uri-uri budaya segala macam itu menjadi energi positif bangsa ya. Amin. Sebagai energi positif untuk membangkitkan kebersamaan ya, energi positif untuk membangun persatuan ya. Amin. Antara pelaku budaya yang ada di Republik kita. Amin. Ya mungkin itu ya. Betul Pak. Ya mungkin itu untuk konten malam hari ini ya, luar biasa ya malam ini. Mudah-mudahan tidak puas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rampes. Satria Sunda Sakti. Siliasa, Siliasi, Siliasu.